Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Sandro Putra. Di sini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara mengkontrol lampu LED dengan bahasa pemrograman Python 3. Tentunya dibantu dengan beberapa perangkat pendukung seperti Raspberry Pi, lampu LED, kabel jumper, resistor, dan papan breadboard. Jadi, pada tutorial kali ini saya akan mengkontrol lampu LED tersebut dengan membuat sebuah tampilan website yang dimana tampilan website tersebut dapat diakses dari beberapa device yang terhubung dalam satu jaringan, seperti pada skema di bawah ini. Pada skema di bawah ini, Raspberry Pi dan device atau smartphone akan terhubung dengan access point. Dengan bantuan access point, kita dapat mengakses Raspberry Pi karena mereka terhubung dalam satu jaringan yang sama. Setelah itu, Raspberry Pi akan mengirimkan perintah-perintah ke pin-pin GPIO untuk menyalakan lampu LED. Perintah tersebut kita inputkan langsung dari website yang kita buat tadi. Oke, tanpa berlama-lama, kita siapkan dulu alat dan bahannya. Baik teman-teman, di sini sudah saya siapkan ya untuk alat bahannya. Ini saya menggunakan Raspberry Pi versi 2W atau 02 yang terbaru ya. Sudah saya solder untuk belakangnya, untuk pin-pin headernya supaya mempermudah nanti pada saat menancapkan kabel jumper ya. Ini. Oke, yang kedua papan breadboard tadi. Kemudian di sini saya mempunyai resistor 100 ohm. Oke. Dan lampu LED-nya ya, ini, dan kabel jumpernya, female to male. Oke, untuk perakitannya sendiri kita langsung pasang saja lampu LED ini ke papan breadboard ya. Kita pasang seperti ini, seperti ini. Nah, untuk resistornya ini kita kasih di kutub positif ya. Saya kasih di kutub positif seperti ini, harus satu jalur ya. Oke, seperti ini. Nah, kemudian untuk alur menuju ke Raspberry Pi-nya sendiri, kita harus baca skemanya dulu ya. Pin out untuk pin GPIO nya kita harus tahu. Yang di atas ini 2 ini 5 volt, kemudian yang sebelah sini adalah 3 volt. Jadi kita butuhkan yaitu adalah pin groundnya dulu ya. Pin ground berada di nomor 3 ini, 1 2 3 yang ini untuk groundnya. Oke, kemudian yang kedua kita perlu pin 27 ya, GPIO 27 berada di urutan nomor 7. Oke, kita hitung dulu, 1 2 3 4 5 6 7. Sini ya teman-teman. Kita tancapkan sisi kabel jumpernya. Oke, sudah seperti ini, sudah pas ya. Untuk groundnya berada di nomor 3, urutan nomor 3. Oke, untuk pin GPIO 27 atau nomor 7 berada di urutan ke-7. Oke, jika sudah seperti ini, langkah selanjutnya adalah tinggal pemasangan. Nah, untuk pemasangan di breadboardnya sendiri kita harus perhatikan juga ya. Untuk sisi negatif kita kasih ke LED yang kiri ini ya teman-teman. Kita kasih ke kiri ini seperti ini. Nah, kita tancapkan seperti itu. Kemudian yang sisi positif yang warna ungu kita tancapkan di jalur
resistor seperti ini. Oke, sudah menancap. Oke, untuk skema pemasangan seperti ini ya teman-teman. Nanti skemanya akan saya cantumkan juga di gambar layar biar kalian mengetahui skemanya. Oke, baik, langsung saja kita masuk ke dalam pemrograman atau mengetes dari lampu LED ini sendiri. Oke teman-teman, kita sudah berada di tampilan layar ya. Di sini kita akan meremote dulu dari si Raspberry-nya. Kita buka putih, kita paste IP address dari Raspberry Pi tersebut, kita open. Oke, kita login Pi, kemudian Raspberry. Oke, kita di sini akan mengetes dulu apakah LED ini skemanya benar dan berjalan. Kita ketikkan Python 3. Nah, di sini kita import package yang bernama RPI GPIO ya. Kita import package yang bernama RPI GPIO. Ini adalah package yang akan membantu kita untuk mengakses pin-pin GPIO yang berada di Raspberry Pi. Kita definisikan dulu dia sebagai GPIO. Kemudian kita atur set modenya. GPIO set mode GPIO port. Oke. Kenapa saya memilih board? Nanti akan saya jelaskan. Di sini ada board, ada BCM. Oke, kita masukkan dulu perintahnya. GPIO setup, pin nomor 13, GPIO sebagai output. Kita setel pin GPIO 13 sebagai output. Oke, kemudian kita cek dulu ya, GPIO output 13 true. Nah, pada gambar di bawah ini menyala ya teman-teman. Jadi berarti skema yang kita buat benar. Ini menyala ya. Coba kita pada terminal kita buat dulu menjadi false. Ini akan mematikan lampunya. Oke, berjalan ya teman-teman rangkaiannya. Kita coba terus lagi. Oke, menyala. Kita coba false, dia mati. Jadi untuk rangkaian skematik pemasangan pada breadboard ini kita sudah berhasil ya teman-teman. Dan kita juga telah berhasil untuk melakukan pengetesan dengan kode yang sedikit ini dengan bantuan dari RPI GPIO. Oke, langkah selanjutnya saya akan mengetes menggunakan sebuah framework yang kita biasa gunakan pada project-project di YouTube ini ya. Di YouTube saya menggunakan Flash. Jadi saya akan menggabungkan antara RPI GPIO ini dengan framework Flash. Jadi agar bisa diakses secara user interface atau web ya, graphical user interface, tidak menggunakan terminal seperti ini. Oke, langsung saja. Sebelum ke situ kita akan jelaskan perbedaan dari GPIO board dan GPIO BCM. Oke, baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan ya untuk perbedaan antara set mode GPIO BCM dan GPIO board. Sebelum masuk ke situ kita buka dulu atau kita ketikkan pada terminal pinout ya. Nah, di sini kalian akan melihat tadi saya telah mengetikkan number pin 13. Number pin 13 ini berlaku untuk yang board tadi ya teman-teman, set modenya. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk set mode yang BCM. Oke, perbedaannya hanya di number saja ini. Oke, kita coba dulu menggunakan set mode yang BCM. Oke teman-teman, kita coba dulu ya Python 3. Kemudian biasa kita import package-nya dulu, RPI GPIO as GPIO, kemudian GPIO
set mode. Tadi karena GPIO nya kita set mode board, kemudian yang di sini kita set mode menjadi BCM karena ingin mengetahui perbedaan antara board dan BCM ya. Oke, set mode BCM berhasil. Kemudian GPIO setup, sini kita definisikan pinnya, kita menggunakan pin nomor 27 karena untuk BCM tadi perbedaannya hanya di jika board menggunakan pin 13, kemudian untuk si BCM sendiri menggunakan nomor 27. GPIO out, kita setting dia menjadi output. Nah, akan muncul pesan seperti ini karena tadi kita telah mencobanya ya, pernah dicoba. This channel are already in use, artinya kita telah mencoba tadi pada mode board. Oke, tidak apa-apa, kita coba. Kemudian GPIO output 27 true, kita coba nyalakan dulu ya. Nah, di layar situ sudah tampil ya teman-teman, sudah menyala. Oke, kita coba dia false. Oke, dia false mati ya teman-teman. Oke, kita coba lagi true, dia menyala. Jadi perbedaannya adalah untuk number saja ya. Untuk pin numberingnya, jika kita menggunakan board itu angkanya sesuai yang ada di pin-pin ini ya teman-teman, di pin-pin ini angkanya. Ini adalah urutan nomor 1, kemudian urutan nomor 2, urutan nomor 3, dan urutan nomor 4. Jika kita menggunakan GPIO as BCM, kita akan menggunakan sesuai dengan pin out yang ada di skema ini ya teman-teman, ada di skema ini. Jadi untuk pin outnya sendiri, jika kita masukkan ke urutan yang tadi nomor 13, oke, ini ya, jika dari atas nomor 7 1 2 3 4 5 6 7, maka kita menggunakan number 27 ya untuk GPIO BCM sendiri. Oke, baik, kita sudah mencoba ya untuk perbedaan antara si GPIO dan si BCM. Langkah selanjutnya adalah kita akan langsung mempraktekkan atau membuat codingnya di PC dulu, kemudian kita push ke dalam si Raspberry ini, sudah lengkap dengan flashnya. Baik teman-teman, kita sudah membuka PyCharm ya. Saya menggunakan PyCharm untuk membuat scriptnya atau mengcodingnya. Python 3 saya menggunakan PyCharm ya. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung saja. Yang pertama kita harus install dulu package atau library framework Flash ya. Kalian bisa kunjungi untuk websitenya adalah ini pypi.org. Kita install dulu Flash versi terbaru ya. Ini versi 2. Oke, untuk example code-nya sudah ada di sini. Jika kalian ingin menggunakan ini, kita akan menggunakan ini untuk project ini ya. Kita menggunakan Flash. Oke, kita copy dulu. Kemudian kita masuk ke dalam terminal. Kita paste di sini. Kita install Flash-nya dulu, teman-teman. Oke, jika kita sudah menginstal Flash-nya ya, kita delete dulu yang tidak penting di sini. Oke, seperti ini. Yang pertama kita di sini harus import dulu package-nya from Flash, import Flash. Kemudian kita tampung sebuah objek Flash ke dalam variabel bernama application app Flash name. Oke, seperti ini. Kemudian kita app run, kita tulis hostnya ya. Kita karena menggunakan localhost, kita tulis seperti ini. Kemudian untuk portnya kita 5000. Dan untuk yang pertama kita buat sebuah root ya, dimana root adalah application root seperti ini.
jangan lupa depannya kasih add. Nah, untuk route yang pertama kita buat route select saja. Oke, kemudian kita buat sebuah function, definisi function home. Oke, kita coba dulu ya, kita return sebuah string coba plus. Oke, seperti ini. Oke, kita coba running kan, kita buka ya teman-teman. Oke, sudah jalan ya, coba flash ini. Oke, sudah jalan. Yang selanjutnya saya membutuhkan bootstrap ya, kita membutuhkan bootstrap untuk templatingnya. Tidak usah terlalu bagus karena saya tidak bisa untuk bagian front end ya. Oke, nah kita menggunakan template ini nantinya. Nah, jangan lupa di sini sebelum kita render templatenya, kita perlu yang namanya render template ya. Ambil yang namanya render template. Di sini kita tuliskan template foldernya. Template foldernya adalah template. Oke, seperti ini. Kemudian static foldernya kita juga buat template. Oke, seperti ini. Dia akan mengambil dari folder template ya teman-teman. Oke, kita buat dulu folder templatenya di dalam folder FlashLamp Raspberry ini ya. Oke, directory template, kita create file HTML ya, HTML5, kita kasih nama index.html. Oke, ini sudah ada file indeksnya ya, tapi saya menggunakan Bootstrap untuk nanti biar lebih rapinya ya teman-teman. Oke, ini kita copy aja starter template-nya ini, copy, kita paste di sini. Nah, di bagian ini kita rubah ya, return-nya menjadi render template. Render template kita ambil dari index.html. Oke, index HTML kita coba jalankan lagi, run lagi, stop and rerun. Nah, ini sudah menggunakan Bootstrap ya teman-teman. Nah, ini sudah masuk si Bootstrapnya. Oke, jika sudah kita masukkan Bootstrapnya ini, saya akan menambahkan RPI-GPIO-nya nanti pada saat akhir karena library atau package dari RPI-GPIO tersebut tidak bisa diinstal pada Windows ya. Jadi kita harus coba nanti pada saat pertengahan akan saya testing itu di Raspberry-nya langsung. Oke, baik teman-teman. Jadi di sini saya sudah memiliki dua aset ya, yaitu let on dan let off PNG. Ini gambar ya, jadi ketika nanti gambar ini diklik, gambarnya akan berubah menjadi let on, kemudian jika tidak diklik akan berubah menjadi off ya teman-teman. Jadi bisa diklik dan diklik lah, bisa dua kali lah, bisa on dan off. Seperti itu kita menggunakan aset dari gambar ini nanti. Oke, yang selanjutnya kita coba dulu mereturn aset tersebut ke dalam index.html. Oke, kita ubah ya untuk H1-nya ini. Oke, seperti ini. Kemudian kita tambahkan tag image untuk source-nya sendiri. Kita menggunakan seperti ini. Kemudian URL for folder static ya teman-teman. Kemudian koma, di sini kita tuliskan file name-nya. File name-nya adalah seumpama pada saat awal adalah let off ya teman-teman. Ini akan mengambil langsung dari folder template yang bernama letoff.png ini.
Oke, setelah itu kita tutup dulu seperti ini ya. Oke, kita coba run kembali. Nah, ini ya teman-teman ya, sudah bisa mengambil aset dari folder template ya. Nah, kiranya nanti akan seperti ini. Ketika ini diklik, akan berubah menjadi yang menyala tadi. Seperti itu asumsinya ya teman-teman. Oke, nah untuk mengklik itu kita akan menggunakan sebuah bantuan dari JavaScript ya, bantuan dari JavaScript yang nanti bisa melakukan request kepada API yang ada di Flash ini tanpa reload halaman. Kita bisa menggunakan jQuery ya teman-teman, Ajax jQuery. Oke, sebentar saya akan buka dulu. Kita menggunakan ini ya teman-teman ya, Ajax jQuery ini nanti untuk melakukan request tanpa mereload dari halaman tersebut. Kita langsung aja copy, kita menggunakan CDN aja ya. Nah, ini kita menggunakan CDN yang jQuery minimum ini ya teman-teman. Kita menggunakan jQuery yang minimum. Kita copy script tag. Oke, kita paste ke sini. Oke, seperti ini ya. Nah, seperti ini. Oke, ini biar tengah dulu ya. Kita kasih tag center biar tengah. Oke, seperti ini. Kita kasih tag center, kemudian biar rapi kita kasih plus margin topnya 5. Oke, coba kita reload dulu. Oke, sudah di tengah ya, karena sudah kita kasih center tadi, tapi ini belum bisa diklik ya karena belum saya buat function on click-nya. Nanti kita menggunakan JavaScript ya teman-teman. Di dalam body sini kita buat dulu text script. Nah, ini akan menampung JavaScript yang akan kita gunakan untuk mengganti image ini ya teman-teman, mengganti image ini. Oke, jangan lupa kita kasih ID dulu. ID-nya adalah my image ya teman-teman. Untuk ID-nya adalah my image ya. Kemudian untuk ID-nya setelah my image ya, kita tulis di sini on click ya. On click, jika diklik ini akan merubah atau akan melakukan eksekusi fungsi pada script ini ya, JavaScript ini. Oke, kita buat dulu change image. Nah, kita buat fungsi seperti ini ya, fungsi change image ini. Oke, kita buat fungsi change image di mana variabel image sama dengan dokumen get elemen by ID ya. Oke, kita get elemennya by ID seperti ini. ID-nya namanya adalah my image. Oke, di sini adalah inisialisasi ya. Inisialisasi dari variabel image yang akan mengambil script atau mengambil tag image dengan ID my image seperti ini. Jangan lupa teman-teman titik koma. Kemudian jika, nah kita menggunakan jika ya, percabangan jika image ini source-nya ada, atau jika pada source image ini ada kata of seperti itu, akan melakukan sebuah fungsi tertentu atau akan mengganti gambar tersebut. Oke, seperti ini teman-teman. Kita coba dengan ketika off, ini akan mengganti menjadi on ya teman-teman. Jadi logikanya jika terdeteksi off, maka nanti akan berubah menjadi
on seperti itu. Oke, langsung saja kita paste ini aja tanpa berlama-lama. Kita paste di sini menjadi on ya teman-teman. Oke, di sini menjadi on. Jangan lupa untuk titik komanya, kemudian else. Nah, kita masukkan juga di sini menjadi off. Kita coba jalankan scriptnya kembali. Oke, belum bisa ya. Mungkin masih ada kesalahan. Kita cek dulu. Oh ya, kesalahannya pada penulisan variabel ini ya. Kesalahannya adalah pada penulisan variabel. Jadi kita tulis image. Seperti ini. Kita reload dulu. Oke, kita perlu tutup dulu ya. Nah, seperti ini ya teman-teman, bisa untuk menyala dan mati ya. Oke, seperti itu. Oke, baik teman-teman, jadi di sini kita akan langsung membuat untuk Ajax jQuery-nya ya, atau API keduanya, route keduanya, agar bisa diakses tanpa reload ya. Kita harus membuat sebuah route baru agar bisa mengakses API tersebut tanpa melakukan reload ya, menggunakan Ajax jQuery. Oke, saya buka dulu untuk picamnya. Sini kita definisikan dulu application route. Untuk action ya, action type-nya kita buat function action, dimana dia mengambil step, kemudian jika stepnya adalah on, maka kita coba dulu untuk return string ya, return string lamp on, kemudian else dia akan mereturn lamp off. Seperti ini ya teman-teman. Kita coba dulu seperti ini, kita jalankan lagi. Oke, tadi adalah action ya, off. Oke, dia bisa on, dia on ya, sesuai dengan yang kita buat di root tadi ya. Kita buat di root tadi, jika on dia on, jika off dia off. Oke, untuk selanjutnya kita akan buat di indeksnya, kita akan tambahkan Ajax, ya untuk requestnya nanti. Koma dulu, jangan lupa. Oke, seperti ini. URL for, kita kasih URL for, akan mengambil fungsi atau function action ini. Oke, kita kasih sini, kemudian dengan state on ya teman-teman, dengan state on seperti ini. Kemudian jangan lupa koma ya, koma, type nya kita buat dia menjadi get. Oke, untuk suksesnya function data. Oke, console log data ya, kita console log datanya ya. Oke, kita coba reload dulu, kita buka lagi. Oke, bisa ya, kita coba cek di inspect element di konsol. Ini sudah bisa ya, lamp on, tapi belum ada off nya ya, karena baru saja kita membuat fungsi yang on nya saja untuk Ajax request yang on nya saja ya. Oke, langsung saja kita coba untuk yang off nya ya. Untuk yang off nya sama saja, kita tinggal copy seperti ini.
kita masukkan ke dalam yang bawah ya. Nah sini kita ganti menjadi actionnya menjadi off seperti ini ya. Oke, kita coba reload dulu. Oke, sudah reload ya. Kita coba cek lagi. Nah, dia sudah bisa ya untuk on dan off nya menggunakan ajak request. Oke, baik. Jadi di sini kita sudah selesai untuk melakukan ajak requestnya, sudah bisa lamp on dan off. Langkah selanjutnya saya akan menambahkan sebuah message. Di bawah ini akan menampilkan lamp off dan lamp on ini ya. Oke, sebentar saya buka dulu. Nah, di sini kita kasih sebuah tag ya, H1 header 1 dengan ID message. Nah seperti ini, kita kosongi cek karena kita akan rubah datanya menggunakan inner HTML di JavaScript ini. Oke, di sini ya. Sama juga caranya adalah document get ya, document get element by ID. Nah untuk ID nya sesuai dengan ID ini ya, ID nya adalah message. Oke, untuk ID nya adalah message, kemudian inner HTML seperti ini ya, data seperti ini. Oke, ini kurang besar ya. Ini inner HTML. Kemudian kita coba juga di bawahnya seperti ini, kemudian kita reload. Nah kita tes. Nah lamp on, lamp off, lamp on, lamp off. Oke, sudah ya untuk di bawahnya. Nah sekarang kita akan masuk ke bagian backend lagi. Jika bagian logic di bagian front end ini sudah selesai, sudah bisa seperti ini, berarti kita tinggal memasukkan untuk di bagian backendnya ya. Oke, untuk di bagian backendnya kita instan langsung sesuai dengan script yang tadi ya. Oke, seperti ini. Kita akan ambil import API PIO as PIO ya. Nah ini tidak ada apa-apa, tapi kita akan langsung nanti ngetesnya di Raspberry langsung. Oke, selanjutnya adalah kita inisialisasi dulu sesuai dengan tadi yang ada di putih ya teman-teman, yang ada di putih. Nah ini kita akan buat seperti ini, set modenya kita ubah menjadi BCM atau Word juga tidak apa-apa. Oke, kita akan rubah menjadi BCM aja ya, PPIO set mode PIO BCM. Oke, setelah seperti ini kemudian kita inisialisasi dulu ya, PIO setup. Untuk di pin BCM nya sendiri kita cek lagi di putih, dia pin 27 ya. Oke, 27, kemudian PIO out. Oke, setelah seperti ini kita langsung teskan saja ya di sini. PIO output untuk nomor 27 ya true seperti ini ya. Nah untuk yang off ya false. Oke, kira-kira scriptnya seperti ini. Kita cek lagi untuk di itemnya. Oke, benar ya. Oke, kita langsung saja akan pindahkan script ini ke dalam Raspberry-nya. Oke, kita buka dulu FileZilla. Nah ini ya FileZilla, dan kita masukkan IP-nya. Oke, untuk IP-nya adalah ini, dan kita
masukkan username dan password. Oke, sudah bisa ya teman-teman. Kita langsung create directory and enter it. Seperti ini, Raspberry Lamp. Oke, kita akan pindahkan semua folder dari sini ke dalam si folder di Raspberry-nya. Oke, kita open dulu file ini, Explorer, kita ubah menjadi zip ya, template-nya juga zip. Oke, kemudian kita ambil, kita masukkan ke dalam sini. Oke, sudah masuk. Nah, ini kita login lagi karena tadi terputus jaringannya. Clear. Jadi kita enter direktorinya ya, change directory ke Raspberry Lamp ls, list direktorinya. Kita unzip dulu flash Lamp Raspberry, sudah berhasil. Kita ls. Nah, bagi teman-teman yang belum menginstal flash di Raspberry kalian bisa kunjungi lagi untuk websitenya tadi ya. Untuk websitenya tadi ada di ini, pi.org. Kita coba, karena saya sudah menginstalnya ya. Kalian jika belum menginstalnya bisa menginstal. Jika sudah menginstalnya akan muncul atau ada tulisan seperti ini. Nah, treatment already satisfied ya, artinya saya sudah menginstalnya dulu. Sama caranya seperti ini. Oke, langsung saja kita coba ya, Python 3 main. Nah, dia sudah jalan. Oke, kita cek dulu IP-nya, kita akses. Nah, seperti ini ya, dia bisa. Oke, saya akan mengaktifkan untuk dari sisi kameranya, dari kamera yang akan menunjukkan monitor ini ya, akan menunjukkan lab ini. Oke teman-teman, ini sudah ya, kita langsung cek. Dia sudah bisa ya, on off, dia sudah bisa jalan. Oke, sudah benar ya. Nah, dia sudah bisa jalan seperti ini. Coba kita refresh, on, kita refresh lagi, off. Nah, ini ada sedikit kekeliruan ya. Jadi jika di refresh, yang seharusnya dia di sini on, dia tidak menampilkan tulisan on ya. Nah, kita akan coba membuatnya itu. Oke, kita akan coba cek lagi untuk di codingnya ya teman-teman. Oke, sudah oke sih, tapi jika di refresh seharusnya ini tidak seperti ini. Ketika di refresh akan berbeda ya. Oke, saya akan coba lagi. Di bagian sini kita harus inputkan ya untuk ceknya, untuk fungsi ceknya GPIO, set mode GPIO, BCM, kemudian GPIO setup, ini kita copy aja dah. Oke, seperti ini. Kemudian kita buat sebuah variabel GPIO di sini yang akan menampung GPIO input ya, GPIO input dari pin yang kita tulis tadi, pin 27. Oke, jika cek GPIO, nah di sini ya, jika GPIO-nya sama dengan true. Nah, jika true seperti ini, maka dia akan menampilkan status sebagai aktif. Kemudian jika else-nya ya, kita buat else-nya, statusnya menjadi statusnya menjadi kita buat nonaktif ya. Oke, kita buat nonaktif dan kita masukkan
kita parse atau kita masukkan status ini ke dalam HTML ya, dalam HTML-nya. Dalam HTML-nya dengan cara seperti ini. Nah, di dalam HTML-nya ini kita akan membuat if ya, if apa status ya, status sama dengan aktif. Bentar. Oke, status sama dengan aktif. Jika statusnya sama dengan aktif, dia akan menampilkan LED-nya on ya, LED-nya on. Oke. Kemudian jika else-nya kita buat lagi, else-nya di sini ya. Untuk else-nya di sini kita buat, nah seperti ini, kita buat seperti ini. Kemudian kita end if dulu, jangan lupa kita buat end if seperti ini. Nah, di sini jangan lupa juga di sini, jika dia on, jika dia aktif, cek dulu, maka on. Jika dia tidak aktif, maka dia akan off. Seperti itu. Oke, kita rapikan loginnya. Oke, saya akan kirim lagi. Saya akan kirim lagi ya ke dalam Raspberry-nya. Oke, ini saya delete dulu karena ada update ya. Add to archive, save. Oke, sudah masuk. Oke, overwrite, nggak masalah. Kita matikan dulu server dari flashnya. Kita cek lagi unzip flash. Yes, kita copy aja, all aja ya untuk semuanya. Kita cek dulu apakah sudah berganti. Nah, sudah berganti ya. Oke, kita jalankan ulang. Kita jalankan ulang ya. Oke, sudah berjalan ya. Kita akan langsung kunjungi saja URL-nya ini. Sebentar, saya kunjungi dulu. Kita buka dulu. Nah, sudah ya. Ya on. Kita coba refresh. Nah, dia akan tetap on ya. Jadi yang pertama tadi dia tidak on. Lampunya di sini dia mati ya, teman-teman. Oke, di sini dia sudah oke. Coba kita refresh lagi, dia tetap on. Kita off kan. Nah, dia tetap off. Kita on kan lagi, dia tetap on ya. Di bagian lampunya, untuk di bagian message-nya emang belum saya edit ya. Seperti ini. Oke, jadi ini sudah melakukan ajak request ya tanpa melakukan reload pada halaman. Kita bisa cek di network-nya. Nih. Di sini fungsi dari CDN jQuery-nya berfungsi ya. Nah, di sini bisa melakukan via API. Coba kita off kan. Nah, dia mati. Nah, untuk dari bagian user interface-nya seperti ini. Baik teman-teman, untuk tutorial kali ini kita telah selesai ya. Untuk menjalankan LED tadi menggunakan kontrol Raspberry Pi. Kita menggunakan user interface ya, graphical user interface atau menggunakan web GUI. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Mungkin masih ada banyak kesalahan ya karena saya juga masih belajar. Oke, terima kasih juga telah menonton video ini. Untuk source code-nya ini akan saya kasih di link deskripsi ya, GitHub-nya. Bisa kalian pelajari nanti, mungkin ada saran dan lebihnya bisa kalian komentar juga. Baik, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di tutorial dan review selanjutnya.